Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu agar hari ini suasana hati kita menjadi tenang. Ketika hati tenang, pikiran juga jadi tenang, ekspresi wajah pun juga jadi nyaman. Biasanya kalau orang yang marah, orang yang dengki, orang yang kesel ya, biasanya pikirannya kan negatif, ekspresinya juga negatif. Misalnya dia lagi marah sama temennya, dia pikirannya pastinya negatif tentang temannya. Kalau sudah pikiran negatif tentang temannya, ketika temannya lewat, ekspresinya sudah nggak enak. Dia diam terus ngomong, kamu tak senang dengan dirinya, tunggu saja pembalasanku. Nah, kira-kira iya, kira-kira gitulah. Karena apalagi ekspresinya, karena dia hatinya tidak tenang, pikirannya jadi nggak nyaman, ekspresinya juga nggak nyaman ya. Jadi kita tenangkan hati kita agar bisa menerima segala hal yang ada kita laksanakan hari ini. Doa dimulai. Baik, selesai. Kita mulai ya. Teman-teman, ini kita mau masuk materi pertama. Materi tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Konsep kurikulumnya bagaimana dan konsep pengembangan kurikulumnya bagaimana. Di awal kemarin saya sudah bertanya kepada teman-teman dan teman-teman sudah menjawab ya di dalam kuesioner. Ya. Dan mayoritas mengatakan kurikulum itu ya semua rancangan pembelajaran. Ya. Semua rancangan pembelajaran, apapun itu. Tapi apakah benar memang semua memang kurikulum itu adalah rancangan pembelajaran atau melampaui itu atau hanya fokus pada itu? Sudah mulai serius nih ya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan, saya pengen tahu ya, saya pengen tanya dulu kepada teman-teman. Ketika Anda datang untuk belajar mata kuliah hari ini, pikiran Anda mau dapat pelajaran apa? Materi apa? Atau mendapatkan sesuatu apa? Ilmu. Oke, apa lagi? Atau spesifik, saya mau tahu apa tentang kurikulum hari ini? Atau jangan-jangan memang nggak ada pikiran sama sekali ya? Ya pokoknya absen lah ya. Ya. Pokoknya senam otak gitu ya. Apa lagi? Dapat ilmu katanya. Nah, ilmu tentang apa? Oh. Cara ngembangin roti ya. Ya, kemarin saya pernah beli di Roti O itu ya. Mas tunggu 10 menit lagi belum ngembang. Oke, gimana? Apa? Pengen apa tadi? Ngembangin kurikulum. Maksudnya gimana? Ngembangin itu maksudnya gimana? Caranya gimana? Oke, pengen buru-buru jadi ini ya. Jadi dinas ini pendidikan ya. Kesehatan mana ada mengembang ya. Apalagi? Apa? Spesifik. Karena ini menjadi dasar ya, teman-teman datang untuk mau dapat apa? Nanti evaluasi refleksinya apa? Kalau datang ke sini tidak ada sesuatu yang diharapkan. Oh, perubahan. Gambaran apa? Oke, gambaran tentang kurikulum. Terus apa lagi? Perubahan. Perubahan apa? Perubahan apa? Oh, sejarahnya. Oh, gimana? Oh, iya. Berarti posisinya saat ini kita belum tahu, maka cari tahu cara pengembangannya sehingga berubah pengetahuannya maksud saya. Oke. Terus apa lagi? Oh, perbedaan kurikulum yang digunakan oleh setiap sekolah. Macam-macam ya. Ini sudah materi ketiga ini ya. Ini materi kedua ya. Kalau konsep dasar pengembangan kurikulum, kira-kira pikiran Anda pengennya
atau sesuatu apa yang tergambarkan dalam pikiran Anda ketika ada kalimat materinya konsep dasar pengembangan kurikulum? Hah? Gak apa-apa ngomong ya caranya, atau lebih spesifik caranya. Apa? Syarat pengembangan. Oke, kalau kita kira-kira ya, syarat untuk mengembangkan. Baik. Terus apa lagi? Gimana, Mas? Kosong ya? Ya, nanti terisi ya. Oke. Gimana, Mas? Saya silangku mungkin. Lupa. Apa? Satu aja yang tadi disebut teman-teman. Ya, ada sih-nya ya. Pengembangan sih ya. Oke, apa lagi? Sudah ya? Nah, kalau di sini ya, konsep pengembangan kurikulum. Kalau secara bahasa ini diambil dari bahasa Latin ya, yaitu kurir. Langsung ya, COD. Ya. Nah, kurir atau kurere atau artinya adalah tempat berlari. Jadi sebelum adanya kurikulum ya, itu ada istilah yang diambil dari aktivitas yang dilaksanakan di pacuan kuda atau tempat untuk berlomba lah kira-kira ya. Pacuan kuda atau berlomba. Kemudian karena di pacuan dan lomba itu biasanya ada garis start dan garis finish. Ya. Start, ya. Finish. Finish ya. Ada hanya ya. Oke. Nah, garis start sampai garis finish. Maka ini ada gambaran ya, menggambarkan bahwasanya dalam pendidikan juga hampir sama kan. Dia mengawali perkuliahan, dia mengawali pembelajaran, dia mengawali satu aktivitas untuk dikuasai. Tentunya ada hasil akhirnya. Ya. Kalau dia berangkat dari start, gak mungkin kembali ke start. Pasti di sini ganti finish. Ya. Walaupun rutenya misalnya lingkaran. Dia sekali seputarannya berapa kali, kemudian nanti akhirnya adalah finish. Nah, alur ini ya pacuan kuda ini atau pacuan atau tempat berlomba ini kemudian diturunkan menjadi aspek pendidikan. Aspek pendidikan berarti kalau dia mulai kuliah, kalau dia mulai sekolah, kalau dia mulai masuk ke SMP, masuk SMA dan seterusnya, maka nanti ada hasil akhirnya. Kalau di sini hasil akhirnya adalah dia masuk finish ya, keluar lagi masuk finish, kemudian ada peringkatnya. Ya kan ya? Kalau lomba kan ada peringkatnya, ada juara 1, lomba juara 1, juara 2 dan seterusnya. Nah, ada juga yang kecelakaan misalnya. Ya kan ada kecelakaan kan ya? Misalnya disenggol ya. Terus ketika disenggol, senggol dong. Gitu ya. Nah, ketika dia ada masuk dalam satu tahapan awal, maka dia akan selesai di tahap akhir. Kalau di sini kan berarti hasil akhirnya kan juara ya. Ini harus juara 1, 2, 3. Berarti kalau mereka yang enggak juara ya berarti enggak inilah ya. Enggak selesai ya, enggak selesai. Nah, sekarang saya coba berikan 3 definisi. Kira-kira teman-teman lebih memilih definisi yang mana? Oke. Kalau sudah dibaca, diskusikan sama teman kiri dan kanan Anda. Kira-kira Anda lebih condong kemana? Definisi 1, 2, atau 3? Tandanya ada warna. Yang warna-warna ini kata kuncinya. Yang milih definisi 1,
Kelompok mana? Atau tim mana? Silakan angkat tangan. Satu ya. Satu. Mana? Iya, ini kan. Oh, masih ada perselisihan ya. Oke. Rasionalisasinya coba. Rasionalisasinya mungkin di definisi 1 itu lebih jelas, Pak. Soalnya kan di definisi 2 itu kan kurikulum, tujuan dari kurikulum sendiri itu kan nggak harus memperoleh ijazah kan? Karena finish itu nggak harus dapat ijazah. Yang penting ilmunya sudah apa ya, kayak sudah cukup atau mungkin ya sudah mendapatkan yang maksimal lah. Terus kalau ke definisi ketiga itu Mungkin yang satu itu lebih dan kalau yang dua kan tadi memperoleh ijazah bisa di mana dengan mencapai tujuan pendidikan. Oke. Baik, ini rasionalisasinya. Silakan. Definisi 3 itu hampir sama, cuma definisi 1 itu lebih spesifik. Itu saja. Oke, berarti tetap pilihannya definisi 1 ya. Satu. Oke. Lanjut, siapa lagi? Salam sama guru ya. Pagi toh ya. Siang saya sudah tadi pagi, Pak. Ini di awal-awal kurikulum. Di awal-awal kurikulum. Sehingga yang fokus di dalam definisi 2 ini hanya di kelas. Saya ngajari, ya, saya nyampaikan materi, teman-teman dapat materi, Anda dengarkan, Anda dapat penjelasan, Anda dapat pemahaman, ya itu selesai. Selesai. Berarti kalau ada istilah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berarti dia hanya masuk pada intrakurikuler. Intrakurikuler itu yang di kelas ini. Pembelajaran apa, aktivitas apapun yang di dalam kelas ini, ya sudah satu aja, intrakurikuler. Nah, kalau yang di sini, karena hanya setiap mata pelajaran dilaksanakan selesai dapat ijazah, tadi seperti Mas Yoga. Ya sudah selesai, ya. Satu mata oh ya enggak, yang sini ya tadi ya. Semua mata pelajaran sudah diselesaikan, ya sudah berarti dia dapat ijazah. Kemudian ditambah Mas Yoga, ya tidak semua aktivitas itu bisa terselesaikan dengan buktinya dengan ijazah. Nah, ini yang pertama. Paham ya? Intrakurikuler itu berarti segala hal yang dilaksanakan dalam kelas. Nah, ada kokurikuler. Kokurikuler itu yang menunjang pembelajaran di kelas. Misalnya, ada mata pelajaran, kemudian diminta observasi ke lapangan. Ya, diminta untuk magang, diminta untuk penugasan, diminta untuk misalnya wawancara dan seterusnya. Itu adalah kokurikuler. Yang ada di kelas ditambah dengan yang ada di kelas ditambah dengan penunjang yang ada di dalam yang ada di luar kelas. Menunjang. Tapi ada kaitannya. Mata kuliah misalnya manajemen pendidikan, maka tugasnya nanti mengobservasi sekolah karena ada relevansi. Mata kuliah ICT nanti ada praktikumnya, ada relevansinya. Jadi apa yang disampaikan di dalam teori kemudian ditunjang dengan tugas, keterampilan atau hal-hal yang lain yang dilaksanakan di luar daripada atau menunjang daripada pembelajaran. Paham? Paham ya? Nah, itu yang definisi pertama dan akan masuk ke definisi kedua dan akan masuk definisi ke pertama. Nah, yang sini ya tadi intrakurikuler, kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran, tapi dia mencapai tujuan dari keseluruhan rangkaian capaian dalam lembaga pendidikan. Maka kenapa di setiap UKM, di setiap lembaga ekstrakurikuler itu ada pendampingnya? Karena sekolah tidak mau begitu saja siswa belajar apapun tanpa ada
pendamping yang memastikan ketercapaian ekstrakurikulernya itu sesuai dengan capaian yang diinginkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Tiba-tiba misalnya ekskul musik, kemudian itu adalah madrasah aliyah misalnya. Ekskul musik kemudian lagunya Bojo Galak, misalnya gitu ya. Konser lagunya Bojo Galak atau Belah Duren misalnya, atau Bojomu Semangatku misalnya. Terus apa lagi? Lagu apa lagi? Dan seterusnya. Maka tidak mungkin satu lembaga pendidikan yang membiarkan begitu saja apa yang dilakukan oleh lembaga ekstranya, ekstrakurikulernya. Pasti dia akan gambarkan, akan menunjang capaian yang diinginkan oleh lembaga. Paham ya? Nah, selain intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, ada satu lagi namanya hidden curriculum. Hidden curriculum. Nah, yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi itu maksudnya tidak direncanakan. Contoh misalnya, siswa datang, yang tadi yang contoh ya, siswa datang tidak terlambat, kemudian gurunya datang dengan menyambut dengan senyuman. Nah, berarti dia merasakan bahwasanya saya disambut dengan baik. Itu hidden. Masuk dalam hidden curriculum. Dia datang ke sekolah, ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Dia datang ke sekolah, ada nuansa yang menghadirkan hal-hal positif dalam dirinya. Dia datang ke sekolah, ada guru yang menghadirkan semangat bagi dirinya. Dia datang ke kamar mandi, ada mencerminkan ada kebersihan. Di kemana-mana ada tempat sampah, sehingga dia bisa membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Jadi itu masuk dalam hidden curriculum. Kalau kita konsep itu bukan hanya konsep di kelasnya aja, tapi konsepnya juga kegiatan di luar. Ada MTQ misalnya, ada sholat duha bersama, ya, sholat duha bersama, kemudian ada ngaji bersama di pagi-paginya. Itu adalah satu rangkaian yang di luar daripada pembelajaran di kelas. Jangan orientasinya hanya di kelas saja, enggak. Tapi kurikulum itu semuanya. Apa yang disiapkan oleh SMA maka akan relevan dengan PT. Yang disiapkan SMK sesuai dengan yang ada di Poltek. Yang disiapkan MA akan siap di sini. Akan menjadi kesulitan ketika SMK masuk UIN. Karena di dalam ada bahasa Arab, ada dasar-dasar Quran, ada dasar-dasar hadis, ada dasar-dasar fikih dan seterusnya. Kalau tidak punya pengembangan, tidak punya kemampuan, akan kesulitan. Urutannya begitu. Masuk SD untuk persiapan dia masuk SMP. Dia masuk SMP untuk persiapan untuk masuk SMA. Dia lulusan MI, dia dipersiapkan untuk masuk MTS. Karena secara kurikulum dia itu meningkat. Paham ya? Lulusnya di sini tidak sesuai kompetensi, lulus di sini tidak sesuai kompetensi, sehingga bebannya ada di MA. Ya, kalau misalnya MA juga diluluskan, berarti bebannya di sini. Kalau di sini juga tidak ditanggung, berarti bebannya di sekolah nantinya. Sekolah harus latih ulang siswa gurunya. Bebannya ke sana. Urutannya gitu. Nah, kebutuhan sudah teknologi, kita nggak pernah ngajar teknologi, ya nggak diterima nanti di luar. Ini integrasi, kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengguna dan seterusnya. Diferensiasi, ya perbedaan. Ada yang mau masuk UIN ya silakan, ada yang masuk SMA perguruan tinggi ya silakan, ada yang masuk Poltek juga nggak masalah, karena kurikulumnya sudah ada ciri khas beda-beda ini. Kita jeda, ya, ada waktunya. Jadi hubungan kurikulum dan pembelajaran itu bagaimana? Baik-baik saja Pak. Apa hubungannya? Kurikulumnya yang mana? Kalau ibaratnya rel kereta dan keretanya, relnya itu apa? Kurikulum. Keretanya? Nah, berarti pembelajaran jangan sampai melampaui daripada relnya ya, kurikulum itu ya. Oke. Jadi kalau kurikulum itu teorinya, maka prakteknya itu ya adalah pembelajaran itu. Oke. Jadi ini pasti ada kaitannya. Nah, tapi berarti teman-teman pastinya akan membuat ya, menyesuaikan. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, kurikulum Merdeka ini hal baru atau hal lama?
Loh, baru berarti nyusun ulang dong. Enggak lama. Gimana? Baru atau lama? Lama. Berarti nggak usah didebat dong. Oh, kurikulum Pak, kurikulum merdeka begini. Saya nggak terima dengan kurikulum merdeka karena begini. Berarti kan? Nah, gimana? Pandangan teman-teman ketika ada yang ngapain kurikulum merdeka, kurikulum K13 saja belum selesai dan seterusnya. Gimana pandangan teman-teman gimana? Ada di atas itu ada tujuan nasional. Tujuan nasional ya tujuan pendidikan nasional. Dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi tujuan institusional. Jadi jenjangnya masing-masing. Institusional. Setelah tujuan institusional, ini kita turunkan ke bawah. Setelah institusional kita turunkan ke mata pelajaran ya. Kalau di sini istilahnya tujuan kurikuler ya. Kurikuler, mata pelajaran. Kemudian ada tujuan menyesuaikan dengan urutannya. Kita menyusun, kita melihat yang di atasnya. Kita menyusun, kita melihat kalau ada yang di atas kita, berarti kita melihat institusi. Berarti kita di mata pelajaran, melihat institusi. Rumusan institusi akan menyesuaikan dengan rumusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Naik ke sini. Dan rumusan yang ini turunannya adalah menjadi visi misi. Ya. Ini, mereka tujuan ini masuk visi misi. Setelah turun visi misi, tujuan dan strategi, ya. Turunannya ada kompetensi lulusan. Nah, kompetensi lulusannya itu ngarahnya ke sini. Nanti teman-teman bisa nanti buka di kurikulum ya, dokumen kurikulum itu sudah pasti nanti SMP sikapnya apa, pengetahuannya apa, keterampilan umum apa nih. Nanti mata pelajaran juga sama, keterampilan umumnya apa, keterampilan khususnya apa dan seterusnya. Nanti semua turunannya adalah 4 keterangan ini. 4 keterangan ini masuk ke dalam setiap tujuan institusional maupun tujuan mata pelajaran dan tujuan setiap sub mata pelajaran. Ini kita mulai refleksi, evaluasi. Sudah siap? Sebelum kita tes saya mau tanya dulu ya. Apa refleksi Anda di satu pertemuan ini? Refleksi terkait dengan mata pelajaran atau mata kuliah kita. Pertemuan ini. Gimana? Gimana? Tadi terganggu juga sama karena belum makan ya. Kayak itulah karena belum makan jadi terganggu. Walaupun memang fokus tapi nggak sefokus sama yang sudah makan. Tadi waktu jeda istirahat makan? Enggak. Oh, belum juga? Iya. Terus sama lagi? Terus mungkin ini Pak sela-sela kan kita dari pagi kan jam 7. Jadi mungkin di sela-sela pembahasan Bapak juga untuk interaksi sama kita. Jadi jangan terus Bapak menjelaskan gitu, interaksi terus gitu. Itu yang buat kita kembali ke laptop atau kembali ke Bapak. Jadi kalau terus Bapaknya penjelasan panjang, malah kita fokusnya hilang. Mau kembali juga nggak tahu mau kembali di awalnya di mana gitu. Nanti kalau Bapak interaksi sama kita, jadi memulai untuk fokus mulai lagi di titik situ, titik yang Bapak tadi betul bagus Bapak sudah memberikan interaksi kepada kita biar kita itu kembali lagi sama kita. Nah, itu bagus. Pertama karena makan ya, belum makan. Terima kasih ya. Oke, apalagi? Paham nggak dengan materi yang pertama konsep dasar tadi? Kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Hah? Ada yang belum paham nggak? Ada? Yang belum paham di mananya? Ya kalau nggak dijawab, kita nggak tahu capaiannya sampai mana. Hah? Gimana, Hasan? Paham ya? Hidden kurikulum itu kayak gimana? Enggak sengaja. Oke. Tidak terencana. Terus
Ekstrakurikuler itu mendukung apa? Tidak melingkupi pelajaran, tapi oke. Terus apa lagi? Hah? Kokurikuler. Kokurikuler itu apa? Penunjang. Contohnya apa? Observasi, wawancara, itu ya. Oke. Terus apa lagi? Kurikuler sudah lah ya. Intrakurikuler sudah ya. Terus terkait dengan materi apa lagi yang Anda bingungkan? Fungsinya? Fungsi kurikulum. Itu maksudnya gimana? Dengan dibutuhkan oleh masyarakat. Terus integrasi. Integrasi itu apa? Mana? Ini. Oh, sebelumnya lagi. Oke. Tadi waktu saya jelaskan ini saya analogi dengan contoh apa? SMK mutu ya. Oke. Tentang apa itu? Jurusan. Kebutuhan masyarakat. Ya. Lulusan apa? Misalnya tadi saya contohkan apa? Perusahaan apa? Oh, tidak mungkin. Ya. Itu yang Toyota Yamaha tadi ya. Nah, Moge itu nanti setelahnya ya. Posisinya sebagai apa? Posisinya gimana? Ada kaitannya ya. Jadi kalau ada yang nggak nyambung, berarti yang masalahnya di mana? Bisa kurikulumnya, bisa pembelajarannya. Tapi ada dua-duanya satu kaitan. Oke? Nah, ini pengembangan berarti teman-teman merubah kan? Merubah total atau merubah 1-2 poin aja? Tergantung yang dirubah. Ya. Tujuan nasional, institusional, mata pelajaran sama. Kemudian sikap, pengetahuan yang tujuannya ini mengarah ke sini. Contoh-contoh ini sudah paham ya? Baik. Nah, ini sudah ya? Tujuan, isi materi, proses, evaluasi. Intinya di sini, tapi nanti isiannya itu ada penjelasannya. Nah, saat ini saya sedang melaksanakan namanya evaluasi yang bukan dengan tes. Evaluasi dengan cara refleksi. Ya. Jadi kurikulum merdeka itu tidak menyalahkan siswa, tetapi bisa jadi ada refleksi yang dilaksanakan. Itu ya. Nah, jadi minggu ini kita refleksi atas materi-materi yang. Tapi kan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang saya konfirmasi. Oke ya? Sudah ya? Nah, minggu depan nanti akan saya bagi beberapa kelompok untuk mempersiapkan landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 ya. Nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kelompoknya tugasnya ngapain, nanti saya akan informasikan. Dan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Oke, semoga manfaat dan bisa makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.